Saya Merlin Zara sebagai penyaji pertama dengan NIM 072. Di sini saya akan membahas tentang poin pertama, yaitu struktur batin dan struktur lahir. Sebelumnya, struktur batin itu adalah sesuatu yang mendasari suatu ujaran. Misalkan saya mengatakan bahwa kamu cantik. Nah, apa yang mendasari pernyataan saya? Oh, ternyata si kamu itu memiliki ciri-ciri kulit putih, hidung mancung, bibir yang merekah merona, kemudian baik rupa dan budi pekertinya pula. Nah, hal-hal seperti itulah yang mendasari kalimat yang menyatakan bahwa kamu cantik. Nah, itulah yang dinamakan struktur batin. Kemudian lanjut pada struktur lahir. Struktur lahir itu adalah urutan kata atau bunyi kata berdasarkan apa yang kita dengar atau kita lihat. Misalkan, si A mengatakan bahwa lelaki tua itu masih dapat bermain tenis. Nah, secara urutan kata, kita seringkali memahami berdasarkan ujaran yang dikatakan si A. Oh, ternyata lelaki itu sudah tua. Dia di umur segitu, dia masih dapat bermain. Nah, bermain apa? Bermain tenis. Tapi kita tidak bisa mengandalkan struktur lahir saja. Kita perlu struktur batin dan struktur lahir untuk memahami suatu ujaran. Hal ini sering terjadi pada kalimat-kalimat ambigu atau kalimat-kalimat rumit lainnya. Misalkan, contoh, lelaki dan wanita tua itu masih dapat bermain tenis. Nah, secara struktur lahir kita mengartikan bahwa seorang pria dan wanita tua masih dapat bermain tenis, tetapi tidak jelas apakah wanitanya saja yang tua sedangkan lelaki tidak, atau untuk frasa nomina lelaki dan wanita itu yang tua. Nah, untuk itu diperlukan struktur batin. Oh, ternyata setelah dibantu konteks, kita melihat bahwa ada seorang kakek dan nenek yang bermain tenis. Oh, berarti yang tua itu adalah kepemilikan lelaki dan wanita. Baik, pada poin kedua yaitu tentang proposisi. Proposisi itu adalah unit-unit makna pada kalimat, atau bisa juga kita artikan sebagai perbandingan atau penghubung dua konsep atau lebih. Di sini proposisi terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu adalah argumen, yaitu sesuatu yang dibicarakan. Kemudian ada predikasi, yaitu pernyataan yang dibuat mengenai argumen tadi. Misalnya, kita ingin menghubungkan dua konsep, yaitu konsep Santi, seorang manusia berjenis kelamin perempuan. Kemudian konsep sakit, badan yang kurang fit, lemas, dan pusing, atau dan lain sebagainya. Setelah kita melakukan perbandingan atau penghubungan ini, timbullah pernyataan bahwa Santi sedang sakit. Santi di sini adalah nomina yang berperan sebagai argumen. Kemudian sakit di sini adalah unit verbal yang berperan sebagai predikasi. Contoh selanjutnya adalah preman tua itu mencuri sepeda saya. Nah, untuk memahami ujaran ini, maka kita perlu pemahaman langkah demi langkah. Nah, untuk memahami ini, kita cenderung memahami setiap proposisinya. Di sini ada beberapa proposisi. Yang pertama itu adalah seseorang telah mencuri sepeda. Nah, yang kedua, seseorang itu adalah preman. Yang ketiga, preman itu sudah tua. Yang keempat, yang dicurinya adalah sepeda saya. Nah, proposisi-proposisi inilah yang akan kita pahami. Sehingga dengan memahami proposisi-proposisi ini, maka kita akan mengerti maksud dari pernyataan yang menyatakan bahwa preman tua itu mencuri sepeda saya. Lanjut pada materi ketiga, yaitu konstituen sebagai realitas psikologis. Konstituen itu adalah pemotongan kalimat menjadi beberapa bagian. Misalkan pada contoh sebelumnya, preman tua itu mencuri sepeda saya. Ini bisa kita potong menjadi dua bagian, yaitu frasa nomina preman tua itu dan frasa verba mencuri sepeda saya. Nah, pemotongan kalimat ini memiliki landasan psikologis maupun sintaktik yang kuat. Pertama, konstituen merupakan satu kesatuan yang utuh secara konseptual. Di sini misalkan frasa nomina preman tua itu dapat kita ganti menjadi konstituen lain, yaitu dia. Menjadi dia mencuri sepeda saya. Di sini dikarenakan kedudukan preman tua itu dan kedudukan dia adalah sama.
Kedua, yaitu pemotongan kelompok kata di luar konstituen akan mengganggu interpretasi kita dalam memaknai suatu ujaran. Hal ini sering kali terjadi pada paragraf, wacana, atau kelompok kata lainnya. Ketiga, yaitu yang kita simpan dalam memori kita bukanlah kata-kata yang terlepas dari konstituen, melainkan satu kesatuan makna dari masing-masing konstituen. Jadi kita bukan memahami setiap konstituen secara individual, melainkan secara keseluruhan, karena tidak mungkin kita menyimpan informasi sepeda itu tua, karena tua di sini adalah kepemilikan dari si preman. Itulah pemotongan-pemotongan itulah yang dikatakan konstituen. Materi selanjutnya yaitu strategi dalam memahami ujaran. Di sini ada 3 faktor yang akan membantu kita. Faktor pertama yaitu tentang pengetahuan dunia. Pengetahuan dunia itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pengetahuan universal. Pengetahuan universal ada artinya pengetahuan yang diketahui oleh dunia. Maksudnya dimanapun pengetahuan itu akan tetap sama. Misalkan gajah itu besar dan semut itu kecil. Nah, tidak ada belahan dunia yang mengatakan bahwa semut itu besar sedangkan gajah itu kecil. Selanjutnya adalah pengetahuan lokal. Artinya pengetahuan yang hanya diketahui oleh budaya dan masyarakat tertentu saja. Misalkan pada masyarakat Jawa, yaitu tentang Jumat Kliwon. Si A mengatakan jangan pulang malam. Malam ini malam Jumat Kliwon. Nah, di sini hanya orang-orang lokal saja yang memahami ujaran tersebut. Sedangkan orang asing tidak akan memahami ujaran tersebut kecuali ia telah mencari informasi tentang Jumat Kliwon. Kemudian ada pengetahuan aksidental. Pengetahuan aksidental ini ada karena suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, sehingga hanya orang-orang di masa tersebut yang mengetahuinya, atau orang-orang yang mengetahui sejarah tentang peristiwa tersebut. Misalkan si A mengatakan jangan pulang malam, nanti kayak Sung Kuning. Nah, Sung Kuning ini adalah seorang wanita yang menjual jamu. Ia pulang malam dan diperkosa oleh 4 anak muda pejabat tinggi Yogyakarta yang terjadi pada tahun 50-an. Di sini banyak orang-orang yang tidak tahu tentang Sung Kuning, sehingga hanya orang-orang yang tahu itulah yang mengetahui maksud dari si A. Bahkan saya sendiri baru tahu sekarang. Kedua yang akan membantu kita dalam memahami ujaran adalah faktor sintaktik. Strategi-strategi ini diantaranya adalah yang pertama, setelah kita mengidentifikasi kata pertama, maka proses mental kita akan mencari kata yang selaras dengan kata pertama. Contohnya, kita menemukan kata orang, maka proses mental kita akan berkolokasi mencari kata yang selaras, seperti tua, gila, itu, muda, ataupun lainnya. Sehingga kata orang tadi akan menjadi orang itu, orang gila, ataupun orang tua. Yang kedua, setelah mendengar kata pertama, perhatikan apakah kata berikutnya mengakhiri konstruksi kata itu. Yang ketiga, setelah mendengar kata verba, carilah macam serta jumlah argumen yang selaras dengan verba tersebut. Keempat, tempellah kata baru pada kata yang baru saja mendahuluinya. Yang kelima, pakailah kata atau konstituen pertama dari suatu klausa untuk mengidentifikasi fungsi dari klausa tersebut. Yang keenam, pada bahasa tertentu seperti bahasa Inggris, afiks juga dapat memberikan bantuan dalam pemahaman. Ya, faktor ketiga yang akan membantu kita dalam memahami ujaran adalah faktor semantik. Adapun strategi-strategi ini yaitu yang pertama, pakailah nalar dalam memahami ujaran. Yang kedua, carilah konstituen yang memenuhi syarat-syarat semantik tertentu. Yang ketiga, apabila ada urutan NVN, maka yang pertama adalah pelaku perbuatan, kecuali ada tanda-tanda lain yang mengakhirinya. 4. Bila dalam wacana kita temukan pronomina seperti dia, mereka, atau kamu, mundurlah dan carilah anteseden untuk
pronomina ini. Yang kelima, informasi lama biasanya mendahului informasi baru. Materi selanjutnya adalah ambiguitas. Di dalam beberapa hal, kadang-kadang kita menemukan kalimat yang memiliki lebih dari satu makna atau umumnya disebut ambigu atau taksa. Nah, dari segi pemrosesan untuk pemahaman, kalimat yang ambigu memerlukan waktu yang lebih lama untuk diproses. Hal ini terjadi karena pendengar menerka makna tertentu, tetapi ternyata terkaan mereka salah, terkaan mereka salah sehingga dia harus mundur lagi untuk memproses ulang seluruh interpretasinya. Selanjutnya ada macam-macam ambiguitas. Dilihat dari segi unsur leksikal dan struktur kalimatnya, ambiguitas dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada ambiguitas leksikal dan yang kedua ada ambiguitas gramatikal. Ambiguitas leksikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk leksikal yang dipakai. Sedangkan ambiguitas gramatikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk struktur kalimat yang dipakai. Materi selanjutnya adalah pemrosesan kalimat non harfiah. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, kita berikan tanggapan secara harfiah untuk tiap kata yang masuk terlebih dahulu. Yang kedua, kita berikan makna harfiah terhadap kata-kata yang kita dengar. Dan yang ketiga, mencari makna lain di luar makna harfiah yang mustahil itu. Dengan pengetahuan artinya didapatkan kita memahami makna yang dimaksud. Dalam materi ambiguitas yang selanjutnya terdapat pemrosesan secara sintaktik atau semantik. Dalam penyataannya, kedua kelompok ini saling membantu, yaitu kompetensi kita sebagai penutur asli tentang sintaktis bahasa tentu merupakan bekal intuitif yang membimbing kita untuk menerima, menolak, meragukan, dan mendeteksi ambiguitas satu kalimat. Lalu kita juga memiliki intuisi semantik baik yang sifatnya universal maupun yang lokal. Selanjutnya ada penyimpanan kata, yaitu kalau kita berbicara atau menulis tanpa kita sadari, kata-kata yang kita perlukan pada umumnya secara otomatis keluar tanpa melalui proses apapun. Kita dapat memahaminya begitu cepat pada prosesnya sangatlah panjang dan kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu frekuensi kata, yang kedua faktor ketergambaran, yang ketiga keterkaitan semantik, yang keempat kategori gramatikal, dan yang terakhir ada faktor fonologi. Selanjutnya, teori tentang makna terdiri dari dua, yaitu yang pertama, teori fitur, menyatakan bahwa kata memiliki seperangkat fitur atau ciri yang menjadi bagian integral pada kata tersebut. Yang kedua, terdapat teori berdasar pengetahuan, yaitu dalam teori ini tidak hanya fitur yang dilihat tetapi juga esensi dan konteksnya. Nah, dari dua penjelasan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa kata disimpan dalam benak manusia berdasarkan berbagai faktor. Yang pertama ada yang berdasarkan keseringannya, yang kedua ada yang berdasarkan ketergambarannya, yang ketiga ada yang karena kemiripan fonetiknya, yang keempat ada yang karena kedekatan semantiknya, dan yang terakhir ada pula yang karena kategori sintaktiknya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zulfatul Maula. Yang pertanyaannya adalah berikan contoh ambiguitas sementara dan ambiguitas abadi serta penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa ambiguitas sementara adalah kalimat yang berstatus ambigu sampai pada saat ada kata-kata tambahan yang menghilangkan status ambigu tadi. Misalkan, si A bertanya bagaimana penampilanku hari ini, lalu si B menjawab jelek nian jilbabnya, gitu kan. Di sini sebelum kata jilbabnya itu diucapkan atau diujarkan, nah si A akan beranggapan bahwa si B mengatakan bahwa oh ternyata saya jelek, atau penampilan saya hari ini terlalu buruk. Nah, setelah mendengar kata jilbabnya, barulah dia paham bahwa yang dimaksud si B adalah model jilbabnya yang kurang bagus atau warna jilbabnya yang kurang cocok dengan baju dan lain sebagainya. Kemudian ambiguitas abadi. Ambiguitas abadi adalah kalimat yang berstatus ambigu hingga sampai pada kata terakhir pun. Misalkan si A mengatakan bahwa gelasku bocor. Nah, ungkapan ini memiliki dua makna. Yang pertama, apakah memang gelasnya bocor, atau yang kedua, ungkapan tersebut adalah
memiliki arti bahwa airnya sudah habis. Nah, untuk memahami ujaran tersebut, kita harus memandang lagi konteks pada saat ujaran tersebut diujarkan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan Rahayu Afifah. Yang pertanyaannya adalah, apakah pembagian kalimat secara konstituen akan mempengaruhi realitas psikologis atau hanyalah cara linguis untuk memotong-motong kalimat? Di sini pembagian kalimat itu tidak sekedar hanya pemotongan secara arbiter saja, tetapi jika ada kekeliruan sedikit saja dalam pembagian kalimat, hal ini akan mempengaruhi pendengaran kita sehingga mengganggu interpretasi kita dalam memaknai suatu ujaran. Karena pada dasarnya pemotongan kalimat itu mempunyai landasan psikologis dan maupun sintaktik yang kuat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia Manise Oktri Putri yang pertanyaannya, pada strategi dalam memahami ujaran ada 3 faktor yang ikut membantu kita. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kendala dalam faktor tersebut. Ya, saya akan menjawab ya. Kendala dalam 3 faktor yang membantu kita dalam memahami ujaran itu pasti ada. Kita ambil contoh pada faktor pengetahuan dunia atau universal, khususnya di degradasi lokal. Nah, di situ hanya masyarakat lokal saja yang mengetahui isi atau makna dari ujaran-ujaran tersebut, seperti yang sudah dibahas tadi tentang kalender Jawa, Kliwon, Legi, Wegi. Nah, di situ hanya masyarakat Jawa saja yang mengetahui apa sih makna dari tiap hari-hari itu. Dan selanjutnya ada sejarah yang memang hanya pada masyarakat itu saja yang mengetahuinya, sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Jikapun ada yang mengetahuinya, itu maka mereka akan mencari sendiri kepada masyarakat yang bersangkutan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Alsadila Wahyuni yang bertanya apa itu anteseden dan berikan contoh penerapannya. Nah, anteseden adalah ungkapan atau unsur pendahulu atau sebelumnya yang ditunjukkan oleh suatu ungkapan. Nah, contohnya jawabannya tegas. Nah, bentuknya menunjuk suatu anteseden, yaitu penjawab atau seseorang yang menjawab. Nah, penjawab adalah bentuk dari antesedennya ini tadi. Seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari Atika Sukma, yaitu bagaimana cara meramu bunyi dan kata yang didengar hingga terbentuknya representasi makna yang mendasarinya. Untuk hal ini sebenarnya dilalui dengan cara pemahaman terhadap kata-kata yang didengar, yang kemudian dibantu dengan beberapa faktor pemahaman yang mendukung. Proses pemahaman ini sebenarnya dilalui oleh otak manusia, yaitu begitu kita mendengar kata atau kalimat, maka otak secara otomatis menerjemahkan kata atau kalimat tersebut, yang kemudian dianalisis sehingga otak dapat memahami makna dari kata atau kalimat yang sebelumnya sudah didengar. Yang kedua, pertanyaan dari Aprilia Rizky Maharani, yaitu bagaimana cara mengatasi agar satu kata tidak mengalami ambiguitas abadi. Yang pertama, sebagai penutur, kita harus memperjelas konteks dalam kalimat yang kita ucapkan. Yang kedua, dengan pemberian penanda batas seperti kata hubung dan tanda baca, orang dengan mudah memahami kalimat tanpa harus melalui proses ambiguitas terlebih dahulu. Itulah penjelasan dari kami kelompok 3 tentang bagaimana manusia memahami suatu ujaran. Sekian dan terima kasih.